Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-47. Di sudut barat alun-alun, sepasang mata juga sedang memperhatikan rombongan tamu itu. Sepasang mata itu milik seorang laki-laki yang membiarkan rambut panjangnya terurai. Sedemikian lebat rambut yang terurai hingga ke bahu itu. Dyah Pitaloka, gumamnya, ada sesuatu yang tidak mungkin dilupakan lelaki yang menutupi wajahnya dengan caping lebar itu. Dilupakan dengan cara bagaimanapun, ia tak mungkin lupa. Makin dilupakan justru makin teringat dan bergema di gendang telinganya. Ayo kita lakukan, ucap Dyah Pitaloka yang tak mungkin ia lupakan. Ayo kita lakukan, Kakang Saniscara kasihku. Kau harus menyamah tubuhku, kau harus menodaiku. Aku harus mempersembahkan yang aku miliki kepadamu. Aku siap menghadapi pahitnya kehidupan macam neraka sekalipun. Ayo kita lakukan, suamiku. Aku ingin kelak bisa menertawakan Majapahit yang tidak menyadari raja berikutnya bukanlah keturunan mereka, bukan keturunan Prabu Hayam Wuruk. Akan tetapi sepenuhnya keturunanku dan keturunanmu, buah cinta kita. Dari tempatnya berada yang sedemikian jauh, Saniscara memperhatikan wajah Dyah Pitaloka yang sangat dirindukannya. Dyah Pitaloka yang perhatikan luas lapangan Bubat, rumah-rumah yang menyebar di luar lapangan, dan beberapa yang menggerombol menjadikan dirinya serta rombongannya sebagai tontonan. Sempat memperhatikan orang yang berdiri sendiri itu. Dyah Pitaloka citra resmi bahkan sempat berandai-andai, andai kata orang bercaping itu memang benar kekasihnya. Andai kata Saniscara bertindak sebagaimana pangeran yang datang menyelamatkannya dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Amat kaget Ibunda Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani manakala memperoleh laporan dari Gajah Sagara. Para tamu itu sekarang berada di mana? Tanya Ibu Suri Sri Gitarja. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Sagara sambil menyembah. Para tamu dari Sunda Galuh itu saat ini sedang menuju penyambutan di lapangan Bubat. Ibu Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani jarang gugup, namun laporan yang diterimanya itu menyebabkannya gugup. Kini sadarlah Ibu Suri Gitarja bahwa ada sesuatu yang tidak beres terkait kedatangan tamu itu. Beberapa hari sebelumnya, Lurah Prajurit Arya Sentong menyampaikan kabar bahwa para tamu akan datang terlambat sampai 7 hari. Ternyata tamu-tamu penting itu kini telah berada di lapangan Bubat. Dengan demikian, benar ada upaya dari beberapa pihak yang berniat menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Ibu Suri Sri Gitarja memandang suaminya. Anak Mas Prabu harus dibangunkan, ucap Sri Gitarja. Prabu Hayam Wuruk sedang melakukan puja semadi untuk meminta petunjuk dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Sri Kertawardhana bimbang karena merasa tak selayaknya mengganggu apa yang dikerjakan Hayam Wuruk. Kurasa aku bisa mewakilinya, kata Sri Kertawardhana. Akan tetapi apa yang terjadi pada hari itu bergerak dalam hitungan kejap. Rangkaian peristiwa yang terjadi bergerak amat cepat dan tak terduga oleh siapapun. Apalagi suasana itu diperkeruh pihak yang mempermainkan perannya sendiri. Tergambar hal itu dari apa yang dialami Kuda Swabaya. Ia dicegat beberapa orang tepat di pintu gerbang rumah Mahapati Gajah Mada. Ada apa, Kuda Swabaya? Tanya Lurah Jaranbaya menghadang. Kuda Swabaya merasa heran melihat ada banyak orang di halaman rumah Gajah Mada. Aku harus melaporkan kehadiran para tamu dari Sunda Galuh. Saat ini mereka sedang menunggu penyambutan di lapangan Bubat.
Jawab kuda Swabaya. Namun kuda Swabaya mendapat jawaban yang mengagetkan. Kami semua sudah tahu, jawab lurah prajurit Jaranbaya. Teman-teman semua, amankan kuda Swabaya. Kuda Swabaya terkejut mendapat perlakuan yang sama sekali tidak terduga itu. Namun kuda Swabaya memang tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Amat tidak terduga, para prajurit di bawah kendali Jaranbaya meringkusnya dan menyeret ke halaman belakang rumah Mahapati Gajah Mada. Kuda Swabaya makin heran melihat puluhan ekor kuda yang diikat di halaman belakang rumah Gajah Mada. Kuda Swabaya dijebloskan ke dalam sebuah bilik dengan pintu kayu yang amat kuat dan dirampas kebebasannya. Bersama dengan itu, Gajah Mada telah keluar dari bilik semadinya. Setelah beberapa hari, Gajah Mada meninggalkan kesibukan sehari-harinya karena ada hal pribadi yang harus didahulukan. Itu terjadi sejak Gajah Mada merasakan munculnya rasa gatal di tangan kanannya. Gajah Mada sadar sepenuhnya karena berurusan dengan orang yang kepadanya ia rela menempatkan diri sebagai murid, ia harus tertular masalah gurunya pula. Pilihan atas dua buah tanda, ular melingkar dan bulatan berbentuk cakra yang muncul di telapak tangan kanannya, menyebabkan Gajah Mada terjebak pada rangkaian persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Terlambat bagi Gajah Mada untuk menghindarinya. Dengan perut lapar, Gajah Mada keluar dari bilik semadinya. Gajah Mada merasa kaget mendapati ada banyak orang di rumahnya. "Ada apa?" tanya Gajah Mada heran. Arya Raja Parakrama Mapanjilam menuntun Gajah Mada yang agak terhuyung langkah kakinya. "Rombongan tamu dari Sundagaluh telah datang dengan dada memusung karena merasa memiliki derajat sama tinggi dengan Majapahit. Saat ini mereka sudah berada di lapangan Hubat," kata Mapanji Elam. Gajah Mada masih belum menyadari sepenuhnya ucapan Mapanji Elam itu, melambaikan tangan sambil memberi isyarat tangan, menirukan gerakan makan dan minum. Berarti Gajah Mada minta disiapkan makan dan minum. Abdi Kepatihan bergegas melaksanakan tugasnya. Mantri Mukya Gajah Mada menyempatkan menoleh ke belakang untuk melihat siapa saja yang hadir. Tampak Pukapasa, Pumenur dan Pukapat. Meski Mahapati Gajah Mada mencari-cari, ia tidak berhasil menemukan wajah Gajah Enggon. Dari pintu yang terbuka di halaman rumah tampak lurah prajurit Arya Sentong dan Jaranbaya. "Kenapa kau mengatakan Sundagaluh merasa memiliki derajat yang sama dengan Majapahit?" tanya Gajah Mada. Arya Raja Parakrama Mapanjilam rupanya tak hanya pintar bersilat lidah, ia juga pandai mengambil hati Gajah Mada dengan memijat pundak dan lengannya. "Kakang telah menugasi aku untuk berbicara berdua dengan Raja Sundagaluh, melanjutkan pembicaraan sebelumnya yang dilakukan Kanuruan Gajah Enggon. Prabu Maharaja Linggabuana menolak permintaan itu dengan dalih telah meletakkan jabatan. Ia telah lengser ke Prabon dan menempatkan Dyah Pitaloka sebagai Prabu Putri. Prabu Maharaja menyuruhku berbicara dengan Dyah Pitaloka. Apa itu bukan sebuah penghinaan?" kata Mapanji Elam. Gajah Mada mengerutkan kening dan mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Mapanji Elam diam. Gajah Mada segera menimbang laporan yang diterimanya itu. "Jadi orang-orang Sundagaluh telah datang?" tanya Gajah Mada. Gajah Mada berusaha mengais persoalan satu demi satu. "Ya," jawab beberapa orang serentak. "Mereka sudah berada di lapangan Hubat," tambah Arya Wangsa Prana Pumenur. Gajah Mada mengangguk. "Bagaimana hasil perjalanan tugasmu ke Sundagaluh?" tanya Gajah Mada kepada Mapanji Elam. Dengan ringkas Mapanji Elam menceritakan hasil perjalanan yang dipimpin Pati Maduratna ke Sundagaluh. Namun apa yang diceritakan itu sangat bias, terutama terkait bagaimana cara pandang Mapanji Elam menyikapi pergantian kekuasaan yang terjadi di Sundagaluh. "Lalu bagaimana keadaan sekarang?" tanya Gajah Mada. "Kita masih memiliki kesempatan untuk mencegah perkawinan itu agar jangan sampai terjadi. Soal itu aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya," jawab Mapanji Elam. Gajah Mada terkejut, pandangan matanya menyelidik. "Aku tidak pernah memberi perintah untuk menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Putri dari manapun yang dikehendaki. Siapa yang menggagas itu?" tanya Gajah Mada, tak dapat menyembunyikan kemarahan.
Mahapati Gajah Mada memandang Sang Arya, Raja Parakrama Mapanjilam yang dipanjang bergegas menyembunyikan wajahnya ke arah lain. Demikian juga dengan Pukapasa. "Keputusanku sudah tegas dan jelas," teriak Gajah Mada dengan nada tinggi. "Aku hanya menghendaki Sunda Galuh tunduk dan menyatu dengan Majapahit. Tidak adakah yang bisa menjelaskan kepada Raja Sunda Galuh mengapa negaranya harus menyatukan diri dengan Majapahit? Bagaimana bisa ada di antara kalian yang menerjemahkan itu sebagai penggagalan perkawinan Sang Prabu? Siapa yang menggagas?" Rupanya pertanyaan Gajah Mada itu harus menjadi pertanyaan yang tidak ada jawabannya, karena pergerakan peristiwa memang berlangsung cepat dan tidak terduga. Gajah Mada bergegas bangkit dan berjalan ke halaman ketika melihat 2 ekor kuda bergerak. 2 orang penunggang kuda itu meloncat turun dan mengikat kudanya di balok kayu yang disediakan untuk keperluan. Yang segera merampas perhatian Gajah Mada adalah cara berpakaian kedua orang itu yang berbeda. Agaknya mereka adalah bagian dari para tamu dari Sunda Galuh. "Aku ingin menghadap Mahapati," kata Tumenggung Larangagung yang tidak sendiri. Di sebelahnya berdiri Rangga Anepaken. Gajah Mada keluar dari tengah pintu. "Aku Gajah Mada," kata Gajah Mada. Dengan tata cara yang berlaku di Sunda, Tumenggung Larangagung memberikan penghormatan yang diikuti dengan sigap oleh Rangga Anepaken. Gajah Mada mengangguk menerima penghormatan itu. Rupanya waktu yang berjalan dirasa amat lambat oleh Maharaja Linggabuana dan segenap pengiringnya. Itu sebabnya diputuskan untuk mengirim Tumenggung Larangagung dan Rangga Anepaken untuk meminta penjelasan. "Izinkan aku memperkenalkan diri, Gusti Patih," Larangagung berkata. "Namaku Larangagung, aku seorang Temenggung, dan yang menemaniku ini adalah Lurah Prajurit Rangga Anepaken. Aku menghadap Mahapati Gajah Mada atas nama Prabu Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi untuk menyampaikan sesuatu." Gajah Mada memandang Larangagung dengan tatapan mata tajam bagaikan tatapan mata burung Raja Wali, membuat risih yang dipandang. Namun Tumenggung Larangagung tak harus merasa gentar. Dengan sikap ramah, Tumenggung Larangagung bahkan menebar senyum kepada semua yang hadir di halaman kepatihan. Tak seorang pun yang tak menyimak percakapan itu. Keadaan sedemikian hening sehingga kuda Swabaya yang terpenjara di ruang belakang lamat-lamat bisa menyimak pembicaraan yang terjadi. "Aku ucapkan selamat datang di Majapahit, Tumenggung Larangagung," Gajah Mada membalas. "Apa aku tidak salah dengar, pesan itu datang dari Prabu Putri Dyah Pitaloka?" "Benar," jawab Tumenggung Larangagung. "Dengan demikian, bolehkah aku menegaskan berita yang kau bawa, bahwa Prabu Maharaja Linggabuana telah turun dari tahtanya dan menyerahkan kekuasaannya kepada anak gadisnya yang akan segera menjadi istri Prabu Hayam Wuruk?" tanya Gajah Mada. Sekali lagi Tumenggung Larangagung mengangguk. "Benar Mahapati," jawabnya. Sang Arya Raja Parakrama Mapanjilam berharap Mahapati Gajah Mada akan menampakkan rasa tak senangnya mendengar keterangan mengenai pergantian kekuasaan itu. "Sekembalimu dari tempat ini, sampaikan kepada rajamu, aku, Mahapati Gajah Mada, mengucapkan selamat kepada Tuan Maharaja Linggabuana yang ternyata memiliki cara pandang yang tidak sempit. Selama ini ada banyak raja yang meremehkan anak perempuannya. Padahal cara pandang itu tidak sepenuhnya benar. Banyak wanita yang ternyata mampu berhati harimau dalam menjalankan tugas sebagai raja. Majapahit pernah memiliki Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggal Dewi Jaya Wisnuwardani dan Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa yang mampu menjalankan pemerintahan tak kalah dari raja pria. Di masa silam, ada Ratu Sima yang sanggup menjatuhkan perintah untuk memotong tangan adiknya sendiri yang melakukan kesalahan. Dari kedalaman hati Sanubariku, aku menyampaikan selamat atas diangkatnya Sekar Kedaton Dyah Pitaloka menggantikan ayahandanya. Sekarang, pesan apa yang kau bawa untuk kuterima?" bertanya Gajah Mada. Larangagung dan Rangga Anepaken sedikit terkejut melihat Gajah Mada yang ternyata bisa bersikap tidak terduga. "Sesuai kesepakatan dengan Patih Maduratna ketika datang ke Sunda Galuh beberapa hari lalu, hari ini kami datang memenuhi janji dan jadwal yang telah disusun.
Namun agaknya kami tak menerima penyambutan sebagaimana yang dijanjikan Pati Maduratna. Seorang prajurit Majapahit mengatakan bahwa ada utusan dari Sunda Galuh yang meminta agar acara diundur sampai 7 hari. Hal itu tidak benar. Kami datang sesuai dengan waktu yang disepakati. Kami tidak pernah mengirim utusan untuk menyampaikan bahwa kedatangan kami ke Majapahit mundur dari hari yang telah ditentukan. Berkata Tumenggung Larang Agung, Mahapati Gajah Mada mengerutkan kening. Gajah Mada baru saja menuntaskan urusan pribadinya, sehingga ada banyak keterangan yang belum diketahui duduk persoalannya. Namun Gajah Mada yang tangkas dalam olah pikir itu segera menoleh kepada Ma Panjilam. Dipandanginya Ma Panjilam dengan amat tajam. Meski demikian Gajah Mada tidak bertanya apapun kepada Ma Panjilam. "Tolong pertegas lagi Kisana Tumenggung Larang Agung," kata Gajah Mada. Kisana Tumenggung membantah telah mengirim utusan ke Majapahit yang bertugas memberitahu Majapahit bahwa kedatangan para tamu dari Sunda Galuh terlambat 7 hari. Tumenggung Larang Agung mengangguk. "Berita itu telah beredar di Majapahit," jawab Larang Agung. "Dengan ini kami tegaskan, utusan itu sama sekali tidak ada. Kami tidak tahu pihak mana yang menyebar berita bohong itu. Tapi yang jelas berasal dari Majapahit sendiri." Gajah Mada terbungkam mulutnya untuk beberapa waktu. Ada di antara anak buahnya yang telah memelintir perintahnya. Hal itu membuatnya sangat marah, nyaris tak terkendali ketika Gajah Mada kemudian melampiaskan kemarahannya. "Siapa yang membawa berita susulan seolah datang dari Sunda itu?" teriak Mahapati Gajah Mada dengan suara lantang sambil memutar dan menyebar pandang. Arya Sentong yang sama sekali tidak menduga Gajah Mada akan melontarkan pertanyaan macam itu menjadi sangat gugup. Ia bertambah gugup ketika semua orang menoleh kepadanya. Gajah Mada pun dengan mudah dapat mengetahui bahwa orang yang menyampaikan berita palsu itu Arya Sentong. "Jangan mengarang cerita baru di atas kebohongan yang terlanjur terbentuk. Saat kau berhadapan denganku Arya Sentong, aku bisa menjatuhkan hukuman menyeretmu di belakang 4 ekor kuda yang dibiarkan lepas berbatu berlawanan arah. Kujamin tubuhmu akan sempal berserakan. Katakan, atas perintah siapa kau lakukan itu? Benar kau yang menyebarkan berita bahwa tamu dari Sunda Galuh meminta waktu mundur 7 hari?" tanya Gajah Mada dengan nada tinggi. Arya Sentong gugup, akan tetapi Arya Sentong cukup pintar untuk tidak bersedia menanggung beban itu sendiri. "Aku melakukannya atas perintah Sang Arya Pati-Pati Pukapat," jawab Arya Sentong. "Aku mengira berita itu benar. Bagaimana duduk persoalannya? Mohon Mahapati berkenan menanyai Pukapat." Gajah Mada merasa dadanya sesak. Tidak disangkanya perintah yang diberikan bisa menjadi amat bias. Ke depan Gajah Mada rupanya harus menyisihkan waktu untuk menelusuri jejak pelintiran perintah yang diberikannya, apalagi di antara pendukungnya sampai ada yang menyimpulkan bahwa perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citra Resmi itu harus dibatalkan. Upaya pembatalan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan yang tak terampuni. Gajah Mada memandang Pukapat. Pukapat tampak tak tenang. Ia memandang Ma Panjilam yang juga tak bisa menyembunyikan gugupnya. "Nanti kalian harus menjawab beberapa pertanyaanku," ucap Gajah Mada kepada Ma Panjilam dan Pukapat. "Jika benar kalian berada di belakang berita palsu itu, aku sendiri yang akan menjamin kalian dijebloskan ke tahanan." Mahapati Gajah Mada berbalik dan berdiri tegak menghadapi dua orang tamunya. "Terima kasih untuk keterangan yang kau berikan itu Kisana Tumenggung," ucap Mahapati Gajah Mada. "Aku jamin pasti aku temukan siapa orang yang menyampaikan berita palsu itu. Dan kujamin pula orang itu pasti kujebloskan ke penjara. Namun mumpung aku bertemu langsung dengan utusan dari Sunda Galuh, aku tetap bersikukuh pada permintaanku yang telah kukirim berulang kali. Aku tetap meminta agar Sunda segera menyatakan diri bergabung dengan Majapahit, karena ke depan masalah yang dihadapi Sunda Galuh sama dengan yang akan dihadapi Majapahit. Sampaikan kepada rajamu,
Hari inilah saatnya untuk menentukan sikap. Akan tetap berdiri sendiri atau tunduk pada kehendak kelompok yang lebih besar. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kehadiran teman Ten dari Sunda Galuh kali ini sekaligus merupakan pernyataan bahwa Sunda Galuh bersedia tunduk menjadi bagian dari Majapahit. Tenang sekali Mahapati Gajah Mada dalam mengucapkan rangkaian kalimat itu. Sebaliknya menjanjikan guncangan luar biasa di hati Tumenggung Larang Agung dan Lurah Prajurit Rangga Anepaken. Sulit menebak raut wajah Gajah Mada, sulit menebak tahukah Gajah Mada ucapannya itu melukai perasaan orang. Ada lagi yang perlu disampaikan di sana Tumenggung Larang Agung? Gajah Mada kembali bertanya. Betapapun sulitnya, betapapun wajahnya terasa tebal, melebihi tebalnya dinding, Tumenggung Larang Agung mampu menyembunyikan isi dadanya yang sangat bergolak. Tidak ada Mahapati, kami mohon diri, jawab Tumenggung Larang Agung. Silakan, kata Gajah Mada. Tumenggung Larang Agung dan Lurah Prajurit Rangga Anepaken yang telah berada di atas kuda masih sempat melihat kejadian susulan yang nyaris tidak berjarak waktu. Nasib sial harus diterima. Sang Arya Raja Parakrama, Mahapanji Elam dan Sang Arya Pati-Pati Pukapat. Mereka menerima ayunan tangan raksasa berkekuatan penuh dari tangan kanan Gajah Mada. Terjengkang Pukapat ketika tangan Gajah Mada yang sangat besar melampaui ukuran tangan siapapun itu menghantam dagunya. Pukapat jatuh untuk tak sadarkan diri. Tumenggung Larang Agung nyaris terlonjak melihat pemandangan itu. Apalagi tak berapa lama kemudian, Gajah Mada kembali menghujamkan ayunan tangan menghantam dua orang yang lain. Entah siapa, Rangga Anepaken yang berkuda sambil tak mengalihkan perhatian melihat beberapa orang mengikat Mahapanji Elam, pasti atas perintah Gajah Mada. Saat Tumenggung Larang Agung membawa hatinya yang bergolak sambil mencoba menganyam bagaimana kira-kira sikap Maharaja Linggabwana yang meski telah memutuskan lengser ke Prabon, masih memegang perintah dan kebijaksanaan mewakili anak perempuannya. Pada saat bersamaan Gajah Mada dikagetkan oleh suara pintu yang digedor amat keras dari bagian belakang rumah. Gajah Mada mengayunkan langkah lebar untuk melihat siapa yang terkunci di salah satu bilik rumahnya. Saat pintu dibuka atas perintahnya, Mahapati Gajah Mada terkejut melihat kuda Swabaya yang telah dirampas kebebasannya. Siapa yang melakukan perbuatan ini kepadamu? Berteriak Mahapati Gajah Mada yang benar-benar marah. Kuda Swabaya menoleh mencari-cari, tetapi yang dicari tak terlihat. Lurah Prajurit Jaranbaya yang melakukan, jawab kuda Swabaya. Mahapati Gajah Mada menggigil melihat langkah yang diambil para pendukungnya benar-benar telah kebablasan dan menyimpang jauh dari perintahnya. Cari Jaranbaya, seret dia ke sini. Tak peduli diseret di belakang kuda sekalipun, ucap Gajah Mada amat pantang. Gajah Mada benar-benar marah dan kecewa. Gajah Mada merasa membutuhkan penyaluran atas kemarahan itu. Pelintiran yang dilakukan anak buahnya dianggapnya hal yang keterlaluan. Tak secuil pun Gajah Mada punya niat menggagalkan perkawinan Prabu Hayam Wuruk.